Paloh ngaku digebuk habis-habisan setelah capreskan Anies, Sekjen jadi tersangka, Menteri Nasdem di Kabinet Jokowi dikuliti, bisnis dihabisi. Kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianatin komitmen ini. Kami ingin perbaiki bangsa ini, saudaraku semuanya. Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya, yang lebih tertindas dan tereksploitasi, si kaya menekan si miskin, si pintar membodohi si bodoh, saudaraku. Ini semua akibat dari dampak politik saja sebenarnya. Tapi yang sesungguhnya yakin bahwa ini, menurut saya ya, saya yakin tidak terjadi seperti itu. Dugaan itu mudah-mudahan salah, karena sebagai teman, sebagai mitra yang selama ini kami sering bertemu, saya tidak melihat ada hal-hal yang merugikan negara. Hentikan segala framing, hentikan segala tuduhan, hentikan segala fitnah yang mengaitkan kasus penegakan hukum terhadap Sekjen Nasdem, Joni Plate, dan juga Menteri Pertanian dari Nasdem, Syahrul Yassin Limpo, dengan masalah politik, apalagi dengan pencapresan Anies Baswedan yang jelas-jelas suaranya sudah semakin lama semakin menukik, terjun bebas. Belum selesai, Nasdem ketiban tangga lagi, dan kali ini bukan hanya tangga tapi ketiban forklift. Karena selain mempengaruhi Nasdem dalam sisi finansial, itu juga merusak nama Nasdem dengan hebatnya. Nasdem setengah mati menyelamatkan diri dari banyaknya serangan negatif ke partainya. Tetapi api sudah terlanjur membesar. Dan kasus ini selain meruntuhkan nama Nasdem, juga mempengaruhi suara untuk Anies Baswedan yang terus-menerus merosot sampai hanya belasan persen saja di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku dirinya dihajar habis-habisan setelah dirinya mencapreskan Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Dia mengatakan setelah mendeklarasikan Anies sebagai capres, Sekjen Partai Nasdem Joni Plate langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara atas tuduhan korupsi pengadaan tower BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tak hanya itu, Surya Paloh mengaku partainya akan benar-benar dihabisi. Menteri-menterinya di Kabinet Kerja Jokowi juga bakal dikuliti habis-habisan. Selain itu, berbagai bisnisnya juga ikut diusik. Sejumlah iklan dari BUMN yang dipasang di media massa miliknya tiba-tiba di-stop dengan alasan yang tidak jelas. Keluh kesah Surya Paloh ini diceritakan loyalis Anies Baswedan, Musni Umar. Pria yang sempat diperkarakan dengan tuduhan gelar Profesor Abal-Abal itu mengaku mendapatkan cerita tersebut dari seorang sahabatnya yang merupakan aktivis 7778. Lama menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar dan pernah memegang berbagai macam jabatan penting di DPR RI. Sekjennya sudah dijadikan tersangka, sebentar lagi para menteri dari Nasdem akan dikuliti. Selain itu, bisnis Surya Paloh satu persatu dihabisi, kata Musni Umar. Musni Umar melanjutkan tindakan keras terhadap Surya Paloh dan Partai Nasdem membuat para pimpinan partai politik yang diduga mempunyai masalah hukum tidak ada yang berani bertindak seperti yang dilakukan Surya Paloh untuk mendukung Anies Baswedan. Kokoh dan tidak goyang, Surya Paloh yang disebut teman saya sebagai pragmatis ternyata tidak balik badan meninggalkan Anies Baswedan walaupun dibujuk dan ditekan. Dia tetap kokoh dan tidak goyang, demikian tuturnya. Menurutnya, pengorbanan dan perjuangannya mendukung Anies Baswedan pasti dilandasi tujuan yang amat mulia untuk mewujudkan restorasi Indonesia yang menjadi cita-cita Partai Nasdem. Kalau tujuannya untuk kepentingan pragmatisme, maka Surya Paloh akan memilih tetap bersama rezim yang dia ikut bangun dan besarkan. Lebih lanjut, kata mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun ini, Surya Paloh sebagai pendiri dan Ketua Umum Partai Nasdem yang kaya dengan pengalaman di dunia politik pasti mengetahui pilihan yang ditempuh saat mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres Partai Nasdem merupakan jalan yang terjal, mendaki dan penuh resiko karena Anies bukan tokoh yang diinginkan oleh istana untuk memimpin Indonesia pasca pemilu 2024. Menjadi seseorang yang pertama kali dideklarasikan sebagai calon presiden 2024 membawa beban tersendiri bagi sosok mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pasalnya banyak nama dari bursa cawapres yang digadang-gadang akan menemaninya di Pilpres
Pilpres 2024. Dikutip pada 20 Juni 2023 diketahui bahwa terdapat 6 bakal cawapres yang sudah mulai dilirik oleh banyak pihak dan dinilai pantas mendampinginya. 6 nama tersebut merupakan nama-nama yang sering dipasangkan oleh Anies terutama dalam berbagai polling survei. Pertama adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Sosok AHY berasal dari koalisi sama dinilai kuat menjadi kandidat tetap cawapres dari Anies Baswedan. Nama kedua sebagai bakal cawapres adalah Hovifah Indar Parawansa yang merupakan Gubernur Jawa Timur. Menteri-menterinya di Kabinet Kerja Jokowi juga bakal dikuliti habis-habisan. Selain itu berbagai bisnisnya juga ikut diusik. Sejumlah iklan dari BUMN yang dipasang di media massa miliknya tiba-tiba di stop dengan alasan yang tidak jelas. Keluh kesah Surya Paloh ini diceritakan loyalis Anies Baswedan, Musni Uma. Pria yang sempat diperkarakan dengan tuduhan gelar Profesor Abal-Abal itu mengaku mendapatkan cerita tersebut dari seorang sahabatnya yang merupakan aktivis 7778. Lama menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar dan pernah memegang berbagai macam jabatan penting di DPR RI. Sekjennya sudah dijadikan tersangka, sebentar lagi para menteri dari Nasdem akan dikuliti. Selain itu bisnis Surya Paloh satu persatu dihabisi, kata Musni Umar. Musni Umar melanjutkan tindakan keras terhadap Surya Paloh dan Partai Nasdem membuat para pimpinan partai politik yang diduga mempunyai masalah hukum tidak ada yang berani bertindak seperti yang dilakukan Surya Paloh untuk mendukung Anies Baswedan. Kokoh dan tidak goyang, Surya Paloh yang disebut teman saya sebagai pragmatis ternyata tidak balik badan meninggalkan Anies Baswedan walaupun dibujuk dan ditekan. Dia tetap kokoh dan tidak goyang, demikian tuturnya. Menurutnya pengorbanan dan perjuangannya mendukung Anies Baswedan pasti dilandasi tujuan yang amat mulia untuk mewujudkan restorasi Indonesia yang menjadi cita-cita Partai Nasdem. Kalau tujuannya untuk kepentingan pragmatisme, maka Surya Paloh akan memilih tetap bersama rezim yang dia ikut bangun dan besarkan. Lebih lanjut, kata mantan rektor Universitas Ibnu Khaldun ini, Surya Paloh sebagai pendiri dan ketua umum Partai Nasdem yang kaya dengan pengalaman di dunia politik pasti mengetahui pilihan yang ditempuh saat mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres Partai Nasdem merupakan jalan yang terjal, mendaki dan penuh resiko karena Anies bukan tokoh yang diinginkan oleh istana untuk memimpin Indonesia pasca pemilu 2024. Menjadi seseorang yang pertama kali dideklarasikan sebagai calon presiden 2024 membawa beban tersendiri bagi sosok mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pasalnya banyak nama dari bursa cawapres yang digadang-gadang akan menemaninya di Pilpres 2024. Dikutip pada 20 Juni 2023 diketahui bahwa terdapat 6 bakal cawapres yang sudah mulai dilirik oleh banyak pihak dan dinilai pantas mendampinginya. 6 nama tersebut merupakan nama-nama yang sering dipasangkan oleh Anies terutama dalam berbagai polling survei.